Jadi kalau bicara perantara ada dua keadaan. Keadaan pertama, perantara ini memang secara sengaja mengetahui rencana-rencana jahat, niat jahat, sehingga ketika dia tahu, kemudian dia menjadi perantara. Itu dia kemudian masuk sebagai turut serta melakukan, atau dia sebagai satu persekongkolan jahat. Kalau dia tahu niat-niat dari para pelaku utama kan, tapi kalau dia tidak tahu, dia dasarnya kan tidak tahu, jadi dia pikirannya baik-baik aja gitu. Jadi kalau nggak ada niat jahat, atau dari si perantara yang nggak punya niat jahat, dan dia tidak tahu tujuan asal usul rencana dari para pelaku ini, ya yang nggak bisa kemudian dikenakan sebagai orang yang kemudian melakukan. Jadi ada pelaku utama, ada turut serta melakukan. Nah harusnya dia kalau sebagai perantara itu turut serta melakukan, tapi karena dia nggak tahu, ya dia nggak bisa diapa-apakan begitu. Jadi dia lepas dari posisi yang terkena unsur pidana. Ini tahu niat jahatnya, dia memang tetap sebagai perantara. Tetap hukuman terberatnya itu adalah pelaku utama. Pelaku utama ini kemudian yang dipersangkakan sebagai pasal-pasal pokok begitu. Nah, kalau pelaku penyerta itu namanya turut serta. Biasanya ancaman hukumannya sepertiga dari pelaku utama. Atau dia kemudian dianggap sebagai turut serta melakukan, pasal 55 KUHP. Seperti itu. Jadi turut serta melakukan ini kemudian ancamannya lebih ringan karena turut serta aja. Jadi bukan otak pelaku. Begitu. Dalam hukum pidana itu ada otak pelaku, ada yang turut serta melakukan begitu. Otak pelaku kadang-kadang nggak melakukan tindak pidana, tapi dia menjadi sutradara kejahatan kan. Tapi pelakunya adalah orang lapangan. Nah, ada yang turut serta, yang pihak yang berikutnya turut serta yang kemudian terbawa oleh keadaan. Untuk perantara sendiri apakah di bawah 5 tahun apa? Oh, tergantung ininya. Kalau dia perantaranya adalah perkaranya yang ancaman hukumannya 20 tahun, misalnya perantara pembunuhan. Nah, itu juga dia bisa kena 5 tahun, 8 tahun bisa. Tapi kalau dia perantaranya cuma penganiayaan ringan, dia kenanya mungkin cuma bulanan begitu. Kalau dia perantara pemerasan dan dia tahu ada niat jahat itu dan dia kemudian terjerat, dia sepertiga dari ancamannya. Kalau ancaman hukumannya 9 tahun, ya dia sepertiga lah.